Mall Pelayanan Publik Kota Malang yang berlokasi di Jalan Merdeka Timur Kota Malang, Senin 5 Desember 2022 diresmikan. Acara peresmian Mall Pelayanan Publik selain dihadiri oleh Forkopimda Kota Malang, juga dihadiri oleh Kepala UPD di Pemkot Malang. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, tentu saja sebagai wujud rasa syukur kita kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita berdoa bersama dan kami silakan kepada Bapak Haji Ahmad Soleh SIP MM dari bagian Kesrap untuk bisa memimpin doa. Jika doa terkabul tidak hanya karena lafal yang kami ucapkan, tapi karena rahmat yang Kau berikan. Jika permohonan kami tidak Kau kabulkan, kemana lagi kami harus menengadahkan tangan dan merendahkan hati ya ilahi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, selanjutnya akan kita saksikan tampilan tari Gading Alim. Tarian ini Acara tersebut diawali dengan persembahan tari. Usai persembahan tari, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Sekda Kota Malang, Erik Setio Santoso, STMT.
bagaimana kelas balik perjalanan berdirinya Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang yang nantinya akan disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Malang. Untuk itu, kepada Bapak Erik Setio Santoso, STMT, kami persilakan. Selamat siang, salam sejahtera yang terhormat dan yang kami banggakan Bapak Wakil Wali Kota Malang yang saat ini hadir, kemudian jajaran dari Forkopimda Kota Malang. Dalam sambutannya, Sekda Kota Malang mengatakan bahwa Mall Pelayanan Publik Merdeka yang di soft launching beberapa bulan lalu, saat ini telah ditambah jumlah pelayanan publiknya. Total jumlah layanan publik di Mall Pelayanan Publik atau MPP Merdeka adalah 190 jenis layanan publik. Yang saat ini hadir di sini. Berbangga dan berbahagia sekali Mall Pelayanan Publik hadir di Kota Malang. Ada fase-fase trial yang sudah berlangsung setelah soft opening beberapa waktu yang lalu dan juga masih akan terus dikembangkan ke depannya. Saat ini izin Bapak Wali dan Bapak Ibu sekalian sekaligus juga melaporkan bahwa saat ini sedang berlangsung di Jakarta peresmian dari Mall Pelayanan Publik untuk beberapa kabupaten kota. Jadi untuk mall pelayanan publik seperti ini memang ada verifikasi yang cukup ketat dan kemudian juga peresmiannya itu pun juga langsung dihandle oleh Kementerian Pan-RB sehingga kabupaten kota tidak bisa langsung dengan serta-merta inisiatifnya, tetapi juga harus ada verifikasi dan persetujuan. Saat ini seremoni sedang berlangsung di Istana Wapres yang nanti akan diikuti bersama-sama. Nah, Bapak Ibu sekalian melaporkan tentang sedikit kilas balik flashback dari Mall Pelayanan Publik yang disebut dengan Mall Pelayanan Publik Merdeka ini. Kenapa Merdeka? Karena berada di area alun-alun Kota Malang, alun-alun kota yang merupakan Jalan Merdeka. Dulu kita juga berharap meskipun pada akhirnya ada sedikit kemunduran, soft launching pada saat itu di bulan Agustus. Nah, Bapak Ibu, sebelumnya Bapak Wakil Wali Kota melaporkan bahwa Mall Pelayanan Publik Merdeka ini di lantai 3 alun-alun mall, bangunan ini kurang lebih seluas 5.000 meter persegi, setengah hektar lebih secara luasan, salah satu mall pelayanan publik yang terluas yang ada di Indonesia. Kemudian, saya pikir bisa diberikan aplaus untuk Pak Wali dan Pak Wali yang sangat intens untuk mewujudkan pelayanan publik bagi Kota Malang dan sekitarnya yang maksimal. Acara pembuka pada saat itu soft launching ini dihadiri oleh Kepala Biro Organisasi Provinsi Jawa Timur beserta jajaran Forkopimda, kemudian juga dari Kemenpan RB sebelumnya juga melakukan verifikasi, bahkan untuk seluruh perangkat daerah sempat dilakukan workshop pada saat itu. MPP Merdeka ini memberikan layanan publik sejak tanggal 3 Januari 2022 secara soft launchingnya. Awalnya ada 14 tenan yang tergabung di tahap 1 dengan lebih kurang 180 layanan yang hadir. Terus Bapak Mawali dan jajaran Forkopimda, Bapak Ketua DPRD, beberapa instansi layanan, ada kantor imigrasi, KPP Pratama Utara, KPP Pratama Selatan. Mohon dicatat juga teman-teman dari Naker PMPTSP, nanti KPP Pratama ini juga akan terus menghadirkan untuk wilayah-wilayah yang meskipun berada di luar Kota Malang yang nanti juga akan kita hadirkan di sini. Ada BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Jatim pastinya yang merupakan mitra kita, kemudian juga Samsat, UPT Pengelolaan Pendapatan Daerah, kemudian Disnaker PMPTSP sendiri. Lanjut. Untuk pengisian tenan ini Bapak Ibu ada pendampingan juga untuk pelaku usaha kaitannya dengan implementasi aplikasi online single submission. Ada Dispenduk Capil hadir dengan 6 layanan, Bapenda 7 layanan, kemudian Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, ada Pojok Baca juga yang merupakan satu fasilitas-fasilitas penunjang bagi mall pelayanan publik seperti ini. Untuk tahap 2 di mall pelayanan publik nanti direalisasikan dengan penambahan 8 tenan, back office juga ditambahkan di sini sehingga nggak perlu otong-otong berkas dari MPP Merdeka ke blok office. Grand launching pada hari ini 5 Desember 2022 serentak
dilaksanakan bersama dengan peresmian 26 MPP yang sudah terverifikasi oleh Kemenpan RB yang akan dilakukan oleh Bapak Wakil Presiden dari Istana Wapres. Lanjut. Nah, ini desainnya Bapak Wawali dan Bapak Ibu sekalian. Oke, terus moto MPP Merdeka, melayani dengan bangga karena Anda begitu berharga. Terima kasih Bapak Wawali, Bapak Ketua Dewan, Bapak jajaran Forkopimda dan teman-teman yang lain. Berharap sekali nanti dalam perkembangannya seluruh instansi dan pimpinannya yang saat ini hadir di sini, kita bersama-sama mengoptimalkan MPP Merdeka ini. Terima kasih kehadirannya, mohon dimaafkan apabila ada kekhilafan dalam tutur kata, dan mewakili teman-teman dari Naker PMPTSP yang saat ini beberapa teman termasuk kepala OPD-nya mendampingi Bapak Wali Kota di Istana Wapres. Jika ada kekurangan dalam penyambutan Bapak Ibu sekalian, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan kita saksikan kembali. Ini merupakan video mengenai Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Akan kita saksikan bersama-sama dalam tayangan berikut ini. Karena atas berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya di hari yang berbahagia ini, 5 Desember 2022, kita dapat berkumpul bersama pada acara pencanangan reformasi birokrasi. Usai sambutan Sekda Kota Malang, kemudian dilanjutkan dengan peresmian Mall Pelayanan Publik Merdeka yang diresmikan oleh Menteri Pan RB secara online dari Istana Wakil Presiden RI. Peresmian Mall Pelayanan Publik Kota Malang bersamaan dengan 26 mall pelayanan publik se-Indonesia. Guna mewujudkan reformasi birokrasi berkelas dunia. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita dengarkan laporan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwaran. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Dr. Ma'ruf Amin, sekaligus Ketua Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional yang senantiasa memberikan arahan atas perbaikan reformasi birokrasi Indonesia. Kami juga mengucapkan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh instansi pemerintah, baik kementerian, lembaga, pemerintah daerah, atas komitmen, dedikasi, dan loyalitas kepada bangsa dan negara dan masyarakat dalam memberikan layanan yang terbaik kepada masyarakat. Fokus utama Kementerian Pan RB saat ini antara lain mewujudkan birokrasi berdampak sesuai arahan Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Bukan sekedar sibuk soal administrasi, tetapi setiap gerak birokrasi harus berdampak dan dirasakan oleh masyarakat. Kita akan pertajam dampak yang dimaksud menjadi fokus pada 4 klaster reformasi birokrasi tematik sebagaimana kami laporkan kepada Bapak Presiden pada kesempatan sebelumnya. 4 klaster itu adalah 1. Reformasi birokrasi tematik penanggulangan kemiskinan, 2. Reformasi birokrasi tematik pengembangan investasi, 3. Reformasi birokrasi tematik digitalisasi pemerintahan, serta keempat adalah reformasi birokrasi tematik prioritas aktual Bapak Presiden dalam ini adalah belanja produk dalam negeri melalui IKN. Mulai 2023 kami laporkan kepada Bapak Wakil Presiden bahwa Kementerian Pan RB mulai memasukkan indikator-indikator 4 klaster reformasi birokrasi tematik ke dalam evaluasi indeks reformasi birokrasi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah, sehingga birokrasi kita sebagaimana harapan Bapak Presiden, Bapak Presiden, harapan kami lebih berdampak memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Mohon izin sebagai ilustrasi Bapak Wakil Presiden, sebelumnya reformasi birokrasi secara general cenderung fokus pada perbaikan sistem dan manajemen internal instansi pemerintah guna menyelesaikan permasalahan-permasalahan tata kelola birokrasi atau fokus di problem hulu. Ke depan Bapak Wakil Presiden dengan reformasi birokrasi tematik itu semuanya ditambah fokus pada isu-isu prioritas pemerintah. Di antaranya adalah penanggulangan kemiskinan dan kemudian investasi untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir. Pada 21 Oktober 2002 yang lalu, Kementerian Pan RB telah menunjuk 23 Pemda
sebagai pilot project RB tematik penanggulangan kemiskinan setelah sebelumnya menetapkan 9 pemerintah daerah sebagai pilot project. Karena harapannya keberhasilan penanggulangan kemiskinan oleh RB tematik dapat direplikasi daerah lain. Selanjutnya, Kementerian Pan-RB secara paralel melaksanakan RB tematik kedua dan ketiga terkait dengan kemudahan investasi dan digitalisasi aplikasi. Bapak Wakil Presiden, dapat kami laporkan bahwa tahun 2022 ini juga telah dilakukan evaluasi SAKIP atau Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah terhadap 34 provinsi serta 503 kabupaten kota. Hasil evaluasi Bapak Presiden menunjukkan terjadi kenaikan predikat pada 40 instansi pemerintah dengan rincian 26 kabupaten kota naik ke predikat B, 10 pemerintah kabupaten kota dan 2 pemerintah provinsi naik ke predikat BB serta 2 pemerintah kota dan 1 pemerintah provinsi naik ke predikat A. Perlu kami laporkan bahwa terkait digitalisasi taktik kami bersama Badan Kepegawaian Negara BKN sedang membereskan manajemen kepegawaian jutaan ASN se-Indonesia yang berbasis digital. Kawales kami laporkan dari proses bisnis yang panjang kami pangkas bersama Kepala BKN. Pekerjaan-pekerjaan bertahun-tahun kami targetkan Desember ini insya Allah selesai. Proses bisnis pengurusan pensiun, mutasi, hingga kenaikan pangkat yang sebelumnya memakan waktu, kita insya Allah akan perkuat digitalisasinya dan diharapkan semuanya akan berjalan jauh lebih cepat dan pemangkasan proses bisnis melalui sistem digital untuk manajemen ASN ini kami targetkan tuntas di Desember Bapak Pres sehingga Januari nanti sudah terasa dampaknya. Selanjutnya, marilah kita saksikan bersama peresmian Mall Pelayanan Publik oleh Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan 26 kepala daerah yang akan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Kami mohon kepada kepala daerah yang disebutkan untuk berdiri di tempatnya masing-masing dan dimohon untuk mempersiapkan gaya masing-masing. Untuk sesi pertama, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kota Metro, Kota Serang, Kota Cilegon, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Brebes, Kabupaten Lembang, Kabupaten Grobogan, dan Kabupaten Boyolali. Bapak Ibu Kepala Daerah berkenan untuk menandatangani prasasti secara digital dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Selanjutnya mohon berkenan Bapak Menteri Pan-RB untuk menandatangani prasasti secara digital dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada 9 MPP yang telah diresmikan. Bapak Ibu Kepala Daerah dipersilakan untuk duduk kembali dan dengan berkenan Bapak Menteri Pan-RB untuk tetap berdiri di tempat. Selanjutnya kami persilakan Kepala Daerah atau yang mewakili untuk berdiri untuk sesi kedua. Kabupaten Klaten, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kudus, Kota Semarang, Kabupaten Sumeneb, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Nganjuk, Kota Malang, dan Kota Depok. Bapak Ibu Kepala Daerah berkenan untuk menandatangani prasasti secara digital dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Baik Bapak Ibu, dengan demikian Selanjutnya Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang secara resmi telah dibuka. Prasasti secara digital dalam hitungan ketiga. 3, 2, 1. Secara resmi, Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang secara resmi telah dibuka. Pada kesempatan yang baik ini dan insya Allah penuh barokah,
Mari senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Setelah Maha Kuasa, peresmian Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang, Wakil Wali Kota Malang Insinyur Haji Sofyan Edi Jarwoko dalam sambutannya berharap dengan Mall Pelayanan Publik Merdeka dapat memudahkan masyarakat dalam mendapat pelayanan. Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang rencananya akan kembali ditambah instansi pelayanan publik di Malang, sehingga bisa melayani masyarakat tidak hanya Kota Malang namun masyarakat Malang Raya. Keberadaan Mall Pelayanan Publik Merdeka yang pada hari ini akan diresmikan. Terlebih saat ini, pemerintah telah melakukan kebijakan reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan kelas dunia di tahun 2025, di mana reformasi birokrasi harus dapat dilakukan secara menyeluruh dari hulu ke hilir dengan menjadikan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai tujuan akhir. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, memang suasananya karena layanan terus berjalan ini. Jadi masyarakat juga sedang dilayani di samping kita mengadakan kegiatan hari ini. Tentu keberadaan fasilitas ini menjadi sebuah kebanggaan bagi Kota Malang, selain sebagai sarana untuk memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat, namun juga menjadi energi baru dalam mewujudkan peningkatan komitmen, kerjasama, dan koordinasi antara penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan pelayanan publik sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Perlu saya sampaikan, setelah hampir 1 tahun Mall pelayanan ini dibuka, untuk mengecek respon masyarakat dalam menggunakan fasilitas ini, alhamdulillah ternyata animo masyarakat sangat besar. MPP Merdeka ini memberikan pelayanan yang efektif, efisien, dan optimal. Tidak saja karena lokasinya yang terletak di tengah kota, namun juga tenan-tenan yang tersedia sudah mewakili kepentingan kepengurusan layanan bagi masyarakat. Sehingga masyarakat tidak perlu untuk datang ke setiap instansi untuk mengurus keperluan administrasinya. Dan boleh dikatakan bahwa MPP Merdeka ini merupakan one stop service untuk menempatkan layanan publik pada satu titik yang terhubung dan terintegrasi dengan layanan lainnya di tempat yang sama. Terkait hal tersebut, pelaksanaan grand opening ini menjadi sebuah keharusan dalam rangka untuk lebih mengenalkan MPP Merdeka ini kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Malang. Dan insya Allah ke depan terus akan kita perbaiki, kita sempurnakan, dan tidak menutup kemungkinan ya, dari pemerintah kabupaten maupun Kota Batu juga bisa bersinergi, berkolaborasi secara bersama-sama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Selain itu, saya juga berharap MPP Merdeka ini bukan hanya dapat menyatukan layanan secara fisik, namun yang terutama secara sistem, di mana keterpaduan ini mendorong adanya pemanfaatan data bersama yang memungkinkan terjadinya penyederhanaan dalam pengelolaan data dan informasi pada proses pelayanan. Sehingga dengan adanya integrasi pelayanan melalui penyelenggaraan MPP dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi masyarakat dan pelaku usaha untuk meningkatkan daya saing global dan kemudahan berusaha di Kota Malang. Sehubungan dengan itu semua, sekali lagi saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya
kepada seluruh perangkat daerah yang sudah dengan cepat, awalnya 820 yang layanan, 84, sekarang sudah hampir 200 layanan yang sudah bisa dilakukan di MPP ini, termasuk layanan-layanan kantor instansi vertikal yang ada di lingkungan wilayah Kota Malang. Saya sampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Terakhir dari Polresta 5 hari yang lalu dihubungi, sekarang sudah siap. Terima kasih. Saya kira ini adalah bagian bentuk persembahan terbaik kita kepada masyarakat dalam rangka memperbaiki, meningkatkan servis yang terbaik, layanan yang terbaik di tengah-tengah masyarakat kita yang memang membutuhkan itu semua. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malang Kucat Suara bermartabat. Baik, mohon izin Bapak Ibu tetap di atas panggung karena selanjutnya akan kita ikuti bersama, ya ini penyerahan ya untuk bisa naik ke atas panggung sebagai perwakilan untuk adik-adik lainnya. Mohon izin Bapak. Baik, kami persilakan Pak Heri selaku camat dari Lojen. Baik. Ini untuk bisa diterima secara simbolis diwakilkan oleh camat Lojen. Terima kasih. Mohon izin Bapak Ibu boleh. Salam satu jiwa Arema, salam satu bangsa Indonesia. Malang Kucat Suara bermartabat. Merdeka. Terima kasih Bapak Ibu, boleh kita bertepuk tangan sekali lagi. Kami mengucapkan terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan. Alhamdulillah, hari ini secara nasional Pak Wali menghadiri secara langsung kegiatan di Istana Bapak Presiden. Ada 26 kabupaten kota yang dilakukan peresmian secara serentak, salah satunya adalah di Kota Malang. 1 tahun yang lalu kita memang sudah merintis dan sudah di soft opening oleh Pak Wali. Awalnya dari puluhan, sekarang sudah 192 tenan layanan, baik yang ada di bawah pemerintahan Kota Malang, kemudian instansi vertikal di lingkungan Kota Malang. Yang tadi bisa kita lihat bersama-sama, apakah dari kejaksaan, pengadilan, kepolisian, maupun dari bea cukai dan lain sebagainya, perpajakan, pertanahan dan sebagainya. Ini semua bagian daripada untuk meningkatkan kualitas layanan untuk lebih baik kepada masyarakat. Kita tahu masyarakat sekarang ini mempunyai keinginan yang kuat bagaimana layanan atau servis terhadap layanan publik itu selalu hari demi hari ditingkatkan kualitasnya. Kalaupun ada kekurangan itu harus diperbaiki, dilaksanakan secara transparan, ya. Semuanya mudah dijangkau, aksesnya mudah, dan bisa beraktivitas yang lain, ya. Karena betul-betul bisa mempermudah daripada layanan kepada masyarakat. Tentu pada saat ini masih terbuka, ya, untuk layanan-layanan yang lain. Contoh kantor pajak yang berkantor di Singasari, ya, itu tadi sudah konfirmasi untuk bisa diberikan tempat layanan untuk kantor pajak yang ada di sana. Begitu juga di Kota Batu, sehingga akan mempermudah masyarakat yang ada di wilayah kabupaten maupun Kota Batu. Dan masyarakat yang ada di Malang Raya ini aktivitasnya kan menjadi satu. Warga Malang juga beraktivitas di Batu, warga Batu juga beraktivitas di Kepanjen, sehingga akan mempermudah daripada kebutuhan masyarakat untuk memenuhi
daripada layanan yang perlu dilakukan oleh pemerintah tanpa mengurangi daripada kerjaan, aktivitas, dan kegiatan masyarakat yang lain. Semoga ini terus hari demi hari akan semakin diketahui, ya, karena mungkin masih banyak masyarakat yang belum mengetahui. Makanya dari sisi kantor depan itu mesti harus dikuatkan supaya masyarakat mengetahui. Sosialisasi lebih digiatkan, masyarakat semakin mengetahui di sini ada layanan publik. Harapannya masyarakat semakin puas terhadap kehadiran layanan publik yang ada di kota Malang. Sementara setelah sambutan, Wakil Wali Kota Malang bersama Forkopimda Kota Malang melakukan peninjauan pada stan pelayanan publik yang ada di Mall Pelayanan Publik Merdeka Kota Malang. Simon Alfredo melaporkan.